Pertama, madu. Bagaimana lebah bisa menciptakan madu? Sebuah hive atau sarang lebah yang aktif dan sehat akan membuat dan mengkonsumsi lebih dari 50 kg madu dalam 1 tahun. Dan semua itu membutuhkan banyak tenaga. Maka dari itu, ada pembagian tugas antara lebah-lebah. Ada 3 kelas utama dalam koloni lebah, yaitu drone atau penjelajah, worker atau pekerja, dan queen atau ratu. Madu terbuat dari nektar, tapi madu tidak keluar dari bunga dengan bentuk lengket dan berwarna keemasan. Proses perubahan nektar menjadi madu cukup rumit. Lebah pekerja akan menjelajah mencari bunga bernektar. Setelah menemukan sumber nektar yang baik, lebah akan menyelusup ke dalam bunga dengan membenamkan kepala mereka ke tabung bunga, menggunakan proboscisnya yang panjang, yang telah disesuaikan secara khusus untuk menyeruput sedikit demi sedikit nektar ke salah satu dari 2 perutnya. Yap, lebah memiliki 2 perut. Satu untuk mencerna makanan, satu lagi untuk menyimpan madu. Seekor lebah mungkin harus menghisap lebih dari 1000 bunga untuk mengisi perut madunya dengan nektar, yang jika terisi penuh, beratnya bisa hampir sama dengan berat lebah itu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke sarang, enzim pencernaan di dalam perut mereka sudah bekerja untuk mengubah nektar menjadi cairan manis berwarna emas. Saat kembali ke sarang, nektar di dalam perut akan didistribusikan secara gotong royong. Lebah pekerja akan memuntahkan nektar ke mulut lebah pekerja lain. Lalu lebah pekerja akan memuntahkannya ke mulut lebah lain. Dan seterusnya, sampai akhirnya ditempatkan di sel di dalam sarang. Permainan estafet muntah ini adalah bagian penting dari proses pembuatan madu, karena setiap lebah akan menambahkan enzim pencernaan untuk mengurai rantai panjang zat gula kompleks di dalam nektar mentah menjadi monosakarida sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Pada titik ini, nektar masih cukup encer. Lalu lebah mengepakkan sayapnya dan menciptakan aliran udara di dalam sarang untuk menguapkan dan mengentalkan nektar. Akhirnya, mereka menutup sel dengan beeswax atau lilin lebah, sehingga muntahan lebah yang kaya enzim ini dapat menyelesaikan transformasinya menjadi madu. Ya, secara teknis, madu adalah muntahan lebah. Karena kandungan air yang rendah dan pH asamnya, madu tidak mengundang bakteri atau jamur untuk berkembang biak, sehingga madu tidak mudah membusuk dan memiliki masa simpan yang sangat lama di dalam sarang atau di dapur kamu. Bahkan, ada madu yang ditemukan di kuburan Mesir yang berusia ribuan tahun. Masih sangat murni. Meskipun tidak ada yang berani memakannya, ini membuktikan kualitas madu tidak berkurang meski disimpan dalam waktu yang sangat lama. Untuk 1 pon madu, puluhan ribu lebah akan terbang bersama-sama lebih dari 3 kali ke seluruh dunia dan mengunjungi hingga 8 juta bunga. Ini membutuhkan kerja tim dan strategi. Dan meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Lebah yang baru pulang mencari nektar akan menari untuk memberitahu lebah lain di mana mereka menemukannya. Tarian melingkar berarti bunga cukup dekat dengan sarang. Tetapi untuk nektar yang jaraknya jauh, mereka akan bergoyang. Tarian lebah madu pertama kali diterjemahkan oleh Carl von Frisch. Ini jelas merupakan salah satu contoh komunikasi hewan yang paling unik di alam. Pertama, lebah berjalan dalam garis lurus, menggoyangkan tubuhnya maju mundur sambil menggetarkan sayapnya, lalu akan bergerak membentuk angka 8. Sudut di mana lebah tersebut berjalan sambil bergoyang akan memberitahu lebah lain berapa jarak dan arah yang harus ditempuh. Semakin lama goyangannya, semakin jauh jarak yang harus ditempuh. Dan jika semakin baik kualitas nektarnya, maka semakin bersemangat pula lebah menggoyangkan tubuhnya.
Jika itu belum cukup mengagumkan, mereka dapat menyimpulkan arah tujuan dan waktu tempuh dengan membaca polarisasi cahaya matahari di langit. Itu tentang proses pembuatan madu. Sekarang, apa manfaat serbuk sari bagi lebah?